Assalamualaikum, halo semuanya, nama saya Nadia dari Pendidikan Sosiologi kelas 3B Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah resolusi konflik yang diampu oleh Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA serta Rika Sartika MPD. Setelah saya mempelajari resolusi konflik, saya jadi paham bahwasannya konflik ini tidak selalu berdampak negatif. Konflik bisa berdampak positif bila mana kita bisa mengambil nilai-nilai positif di setiap konflik yang kita hadapi. Jika kita bisa mengambil nilai positif di setiap konflik yang kita hadapi, maka akan membuat kepribadian kita juga menjadi lebih baik lagi. Dalam sumber konflik terdapat beberapa ahli yang menjelaskan teori-teorinya. Salah satu teori tersebut adalah teori dari Maslow. Teori dari Maslow tentang hierarki atau tingkatan kebutuhan dasar. Ada 5 tingkat hierarki kebutuhan yang dijelaskan oleh Maslow, yang biasanya digambarkan sebagai piramida. Maslow percaya bahwa orang-orang memiliki hasrat bawaan untuk teraktualisasikan diri, di mana setiap orang pasti memiliki keinginan untuk menjadi apa yang mereka mau dan apa yang mereka bisa. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, setiap orang harus memenuhi sejumlah kebutuhan yang lebih dasar lainnya sebelum mencapai titik tersebut. Tingkat pertama ada kebutuhan fisiologis. Yang dimaksudkan dalam tingkatan ini adalah kebutuhan primer dan sekunder dari kehidupan, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, tidur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Hal ini mencakup keamanan, baik itu rasa aman dari fisik maupun non-fisik atau jiwa. Di tingkat ketiga ada kebutuhan sosial. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional dapat mendorong perilaku manusia. Biasanya yang mencakup kebutuhan ini adalah kelompok sosial seperti teman, keluarga, dan lainnya. Yang keempat ada penghargaan. Setiap orang memiliki kebutuhan untuk mencapai hal-hal yang mereka ingin capai, yang kemudian pencapaian tersebut diakui oleh orang lain, sehingga mereka merasa bahwa mereka dihargai oleh orang lain. Yang terakhir ada tahap aktualisasi diri. Kurang lebih, Maslow mendefinisikan aktualisasi diri ini sebagai penggunaan penuh akan eksploitasi bakat, kemampuan, potensi, juga yang lainnya. Orang-orang yang mampu mencapai aktualisasi diri ini akan terlihat seolah mereka telah memenuhi diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu mereka lakukan. Namun sayangnya, di dunia pendidikan masih banyak pelajar yang belum bisa mencapai undakan terakhir tersebut. Salah satu penyebabnya yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan mereka, khususnya orang tua, tidak mendukung potensi mereka untuk mengembangkan diri. Masih banyak orang tua yang memaksa anaknya untuk menjadi seperti apa yang mereka mau. Misalnya, murid sekolah yang dipaksa untuk menekuni seluruh bidang akademik. Dan jika anak tersebut tidak memenuhi standar yang dibuat oleh sang orang tua tersebut akan melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya seperti merendahkan, bahkan memukuli anak tersebut. Padahal bisa jadi minat ataupun bakat anak tersebut ada di bagian non-akademik. Kemudian, pada tingkat perguruan tinggi, mereka pun masih dipaksa masuk jurusan yang orang tua mereka inginkan, dan tidak memberikan kebebasan untuk sang anak agar memilih jurusan yang diminati. Dengan demikian, dari konflik tersebut bisa saja merembet kepada teori sumber konflik lainnya, misalnya pada teori hipotesis frustasi agresif. Berkowitz mengatakan bahwa frustasi dapat menimbulkan kemarahan, maka dari amarah itulah yang memicu agresi. Jadi, ketika seorang anak tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya, ada kemungkinan anak tersebut akan merasa frustasi karena mereka merasa tidak berguna dan bodoh, sehingga berakhir sang anak yang akan menyakiti dirinya sendiri. Namun, ada pula anak yang melampiaskannya dengan kekerasan sebagai bentuk pemberontakan.
misalnya dengan melakukan penyimpangan-penyimpangan sosial, entah itu tawuran, merundung, dan lainnya. Dengan ini, solusi yang bisa saya berikan adalah mencoba untuk berkomunikasi lebih baik lagi kepada orang tua. Bicara baik-baik tentang apa yang sang anak rasakan kepada orang tua. Jika terlalu takut dan tidak berhasil, bisa mencoba untuk mencari bantuan. Dan agaknya akan lebih baik jika mereka menceritakannya itu kepada orang-orang yang disegani oleh orang tua mereka gitu. Entah kakek atau neneknya. Anak juga bisa mencari seorang mediator. Mediator tersebut akan bertugas untuk mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi serta membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.